Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat aktivitas saya dalam proses pemupukan lanjutan di masa generatif. Yang mana tujuan daripada pemupukan kali ini yaitu untuk mempercepat proses pembesaran buah pada tanaman melon yang saya tanam di media polybag. Nah, dalam proses pemupukan kali ini tentunya untuk proses mempercepat pembesaran buah ya tentu kandungan yang harus kita berikan yaitu kandungan unsur hara kalium yang cukup tinggi. Nah, seperti apa bahan-bahan yang akan saya gunakan pada proses pemupukan kali ini? Berikut informasinya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi teman-teman, bahwa dalam proses pemupukan kali ini pupuk yang akan saya gunakan yaitu pupuk yang mengandung unsur hara kalium yang cukup tinggi. Jadi pupuknya seperti ini teman-teman. Pupuk yang akan saya gunakan yaitu pupuk KNO3 putih, yang mana pupuk KNO3 putih itu dia mengandung unsur hara, kita bisa lihat di sini, unsur hara nitrogen nitrat sebanyak 13% dan kalium atau K2O itu sebanyak 45%. Nah, di awal sudah saya jelaskan bahwa kalium itu sangat penting dalam proses pembentukan buah, baik dalam bentuk untuk mempercepat proses pembesaran buah dan lain sebagainya. Kemudian selain pupuk KNO3 yang putih ini saya gunakan, saya akan juga mencampur dengan unsur mikro yang lain yaitu pupuk magnesium sulfat, yang mana magnesium sulfat juga ini sangat penting buat tanaman kita. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya apakah magnesium sulfat itu masih bisa kita gunakan dalam proses generatif atau proses pembungaan dan pembuahan. Jadi saya sedikit perlu jelaskan bahwa dalam proses budidaya tanaman, baik itu di tahap vegetatif ataupun generatif, tanaman itu masih membutuhkan yang namanya magnesium. Cuman perbedaannya, kebutuhan magnesium dalam masa generatif itu kita harus berikan sedikit dosis yang lebih rendah dibanding pada saat masa vegetatif. Karena kita ketahui bahwa magnesium itu sangat berperan penting dalam proses fotosintesis dan respirasi, dan juga untuk membuat tanaman kita tahan terhadap penyakit dan hama, serta memberikan aroma khas kepada buah yang kita tanam teman-teman. Jadi seperti apa dosis yang saya gunakan dari kedua pupuk ini? Yang pertama itu pupuk KNO3 putih. Jadi dosis di sini saya menggunakan air sebanyak 10 liter. Nah, di sini kita lihat ada dosis yang tercantum di belakang. Sini untuk melon itu 5-10 gram per liter. Jadi saya akan gunakan sebanyak dalam 10 liter air itu saya akan menggunakan kurang lebih 5 sendok makan ya teman-teman untuk KNO3 putih. Jadi ini dia dalam bentuk kristal, jadi sangat mudah larut. Selain bisa dikocorkan juga bisa kita gunakan dengan cara penyemprotan pada daun. Jadi saya gunakan 5 sendok teman-teman.
Jadi pupuk ini sangat mudah larut. Kemudian untuk magnesium sulfat saya gunakan sebanyak, karena magnesium itu pada saat tahap generatif kita akan kurangi. Jadi di sini saya cuma gunakan sebanyak 2 sendok makan teman-teman. Cukup, tinggal kita aduk sampai larut teman-teman. Jadi setelah pupuk larut teman-teman, kita langsung saja lakukan proses pengecoran ke tanaman melon yang ada di polybag. Jadi dosis yang saya gunakan di sini per polybagnya itu masih sama, tetap dengan 200 ml atau 1 gelas bekas minuman air mineral. Jadi kita tinggal langsung kocorkan saja. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di melon yang lain juga kita lakukan proses pengecoran seperti itu. Jadi saya lakukan dulu aktivitas saya yang lain teman-teman untuk pengecoran di melon yang lain. Jadi sekian proses pemupukan kedua di masa generatif yang saya lakukan pada kesempatan hari ini. Jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, masukan atau saran, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar. Jadi sekian update dari saya. Saksikan terus video-video kelanjutan dari budidaya tanaman melon dari saya di part-part selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.